Jokowi sekaligus berebut bingkisan. Akibatnya sejumlah wanita, lansia hingga anak-anak histeris lantaran terhimpit di tengah kerumunan. Mengantisipasi jatuhnya korban, satu persatu warga akhirnya dievakuasi petugas keluar dari kerumunan. Didampingi sejumlah menteri dan pejabat daerah, kedatangan Jokowi di Pasar Kelapa kali ini untuk melakukan pengecekan pasokan dan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran 2023. Di antaranya lapak daging dan sayur mayur. Jokowi juga sempat berinteraksi dengan sejumlah pedagang terkait situasi harga terkini dan ketersediaan barang. Stok kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya untuk wilayah Banten terpantau aman. Harga juga relatif stabil meski ada komoditas seperti bawang yang harganya tinggi, yakni Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk keseluruhan harga sembako relatif normal. Bahkan untuk harga di beberapa pasar beras dan minyak goreng. Memang setiap daerah beda-beda, tetapi ini menunjukkan bahwa distribusinya masih belum baik. Stoknya sendiri Pak menjelang Idul Fitri? Nggak ada masalah kalau stok, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting kita akan ingin menjaga agar harga itu ada kestabilan, turun yang kita harapkan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga meminta seluruh pemerintah daerah mengawasi stabilitas harga. Adi Mazda, Cilegon, Banten. Halo, selamat pagi. Pelaku penipuan dengan modus mengganti stiker kris kotak amal masjid akhirnya ditangkap. Tersangka mengaku sudah beraksi di 38 masjid di ibu kota termasuk Masjid Istiqlal. Sementara itu mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran, Daops 8 Surabaya menambah akses masuk termasuk akses check-in berbasis pemindai wajah. Kita akan bahas lengkapnya nanti bersama saya Yudi Yudawan. Dan saya Dea Kartika, inilah pemirsa Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Sebuah rumah di perumahan Buaran Regensi, Pondok Kelapa, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 2 rumah. Sementara itu sebuah tabung gas meledak di kios martabak. 2 karyawan yang sedang berada di dalam kios alami luka bakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seisi rumah di perumahan Buaran Regensi Blok B5, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa malam. Kebakaran pertama kali diketahui oleh asisten rumah tangga saat melihat api di toren air. Diduga kuat api berasal dari korsleting listrik. 12 unit mobil pemadam dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi kejadian mencegah api merambat ke rumah warga lainnya. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi di lantai 2 di rumah kontrakan yang dijadikan sebagai tempat berjualan di Jalan Duku Kaliwaru, Gang Boto Putih, Rungkut, Surabaya, Selasa sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam rumah membuat api dengan cepat membesar sehingga meludeskan seluruh ruangan di dalam rumah tersebut. 10 unit mobil pemadam kebakaran kota Surabaya diterjunkan ke lokasi kebakaran dan api dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Sebuah ledakan dan muncul kobaran api di kios martabak yang berada di Kelurahan Mari, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Selasa sore. Akibatnya 2 orang yang merupakan karyawan kios martabak itu mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Kedua korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Anaknya keluar, kalau nggak nolong, terus api udah besar. Kondisinya gimana, Bu? Ya parah, kakinya itu melupas semua. Berapa orang tuh? 2 orang yang parah satu. Yang parah 1.
Petugas PMI dan pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Petugas juga menyemprotkan air ke dalam kamar tempat gas LPG berada. Diduga kebakaran karena ledakan tabung gas LPG. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah minibus ringsek ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Minibus terpental hingga beberapa meter. Sementara dari Tangerang, Banten, akibat pecah ban, sebuah minibus ringsek setelah menabrak pohon di pinggir jalan raya Tiga Raksa. Minibus ini ringsek akibat ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan DI Panjaitan, Seitualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Selasa siang. Menurut saksi, minibus yang melaju dari arah Tanjung Balai menuju Kisaran menerobos perlintasan kereta api. Pada saat bersamaan, muncul kereta api dan menabrak bagian belakang mobil. Kerasnya benturan membuat mobil terpental. Dua penumpang mobil, yaitu sepasang suami istri, dilaporkan menderita luka dan dirawat di rumah sakit. Peristiwa ini sempat menimbulkan kemacetan. Sebuah minibus yang melintas di Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, ringsek pada bagian depan setelah menabrak sebuah pohon di pinggir jalan pada Selasa sore. Kecelakaan tunggal ini bermula saat minibus yang dikendarai Anggi dan adik perempuannya ini melaju dari arah Bugel menuju kawasan perumahan PWS. Sesampainya di lokasi kejadian, ban belakang sebelah kanan minibus pecah. Korban yang kesulitan mengendalikan minibus banting setir dan akhirnya menabrak pohon di pinggir jalan. Polisi lalu lintas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi mata. Kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polresta Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia. Anggota Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meringkus MIM, pria tersangka penipuan bermodus mengganti stiker kris kotak amal masjid dengan kode QR rekening pribadinya. Tersangka mengaku sudah beraksi di 38 masjid di berbagai wilayah ibu kota termasuk di Masjid Istiqlal. Inilah detik-detik seorang pria diduga tengah mengganti barcode kris yang tertempel di pintu kantor pengurus Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Pelaku melakukan aksi ini setelah sebelumnya berpura-pura sholat. Ditemui pada Selasa siang, Kepala Bagian Umum dan Humas Masjid Istiqlal, Ismail Cawidu menyebut peristiwa ini terjadi pada Jumat kemarin. Pihak pengurus masjid langsung melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi dan kotak amal dan mendapati 20 kotak amal di Masjid Istiqlal, QR code-nya sudah dirubah. Dan inilah MIM, tersangka pelaku penipuan dengan modus mengganti stiker kris kotak amal masjid yang dihadirkan Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Selain di Masjid Istiqlal, pria 39 tahun ini juga terekam CCTV mengganti stiker barcode kris di kotak amal Masjid Nurul Iman, Blok M Jakarta Selatan, dan sejumlah masjid lainnya di berbagai lokasi di ibu kota. Dalam rilisnya, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis menyebut barcode di stiker bertuliskan restorasi masjid yang ditempel tersangka terhubung dengan rekening pribadi tersangka. Tempat yang sudah ditempel oleh bersangkutan itu ada 38 titik. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya, QRIS yang sudah ada. Tersangka kini ditahan di Mapolda Metro Jaya dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Pria asal Pakojan, Tambora, Jakarta Barat ini ditangkap polisi usai menyebarkan surat edaran palsu permintaan tunjangan hari raya kepada minimarket, hotel, restoran, dan warung makan di kawasan Tambora. Surat edaran palsu tersebut menggunakan kop surat milik RW 07 dan Masjid Nurul Falah. Kasus penipuan ini terungkap setelah salah satu warga yang memberikan uang sebesar Rp300.000 curiga atas keaslian surat. Ia kemudian melaporkan kasus ini ke pengurus RW setempat. Pria peminta THR tersebut kemudian dibawa ke Polsek Tambora berikut barang bukti 2 surat beserta stempel palsu. Karena uangnya dikembalikan, warga yang melapor tidak ingin memperpanjang kasus ini dan kasusnya dihentikan polisi. Tim Liputan